Jadi kalau tadi kita bahas dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang mukmin, karena apa? Orang mukmin yakin dunia ini adalah penjaranya bagi dirinya, bagi kakek neneknya, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Jadi dunia ini penjara karena Nabi Adam berbuat durhaka sama Allah. Kebalikannya, dunia adalah surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Dunia adalah surganya bagi orang-orang kafir. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia yang mencintai dunia dan perhiasannya, yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Terus bagaimana jika orang yang tidak menginginkan dunia? Indah enggak? Enggak. Hud ayat 15 dan 16 bunyinya bagaimana? Barang siapa menghendaki, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Itu terangkan jelas. Nah, di sini diterangkan, dijadikan terasa indah bagi orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Jadi ini yang memandang dunia indah itu orang-orang yang menghendaki, menginginkan dunia dan perhiasannya. Terus bagi orang beriman seperti apa? Tetap kekeh punya pendirian. Dunia ini adalah penjara dan akhirat al-jannah itulah yang kehidupan yang sesungguhnya. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 212 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Coba saya mau tanya jujur, dunia bagi saudara indah atau enggak? Wah, yang benar. Saudara dapat gaji gede, banyak duit banyak, indah enggak? Seneng enggak? Lah, bukannya menginginkan. Ah, yang benar ini. Ini benar-benar tujuannya akhirat atau dunia? Alhamdulillah kalau demikian. Kalau saudara masih tujuannya dunia, enggak bakalan cocok ngaji di sini. Paling tahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun paling lama. Jadi kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang. Kalau saudara masih mandang dunia ini indah, berarti apa? Kafir. Itu kan ayat Quran kan? Saya hanya membaca. Saya hanya membacakan pada saudara. Kalau saudara memandang dunia indah, ya kafir. Gimana? Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman kok dihina? Ya karena akhirat lagi hari gini mikirin akhirat. Begitu orang kafir bilang. Saya hanya membaca ayat-ayat Quran. Terserah orang mengatakan seperti apa, buktinya ayatnya bunyinya seperti itu. Nah, saya sebagai seorang muslim, samina wa ta'na. Apa yang Allah katakan, saya dengarkan, saya laksanakan. Maka demi Allah, saya pengen jadi orang miskin daripada orang kafir, jadi orang kaya. Terus, dunia adalah siksaan bagi orang kafir karena sesungguhnya dunia ini adalah kepalsuan. Kenapa demikian? Maka sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau kagum terhadap harta dan anak-anak mereka.
Sesungguhnya dengan itu, dengan harta dan anak-anak itu, Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Seandainya saudara, saya kasih gambaran ayat ini, seandainya saudara bawa tas. Tas ini berisi HP dan uang 10 juta. Tiba-tiba saudara taruh di mungkin masjid atau musola, begitu geletak lupa terus pergi, tahu-tahu tasnya hilang. Rasanya bagaimana? Nyesek nggak? Nyesek, wah duit 10 juta saya kerja butuh setahun atau sebulan 2 bulan saya kerja baru dapat segitu, belum HP ku, waduh itu sengsara nggak? Sengsara. Saya kasih tahu, seandainya di dalam tas itu ada rumah saudara, ada anak-anak saudara, ada istri saudara atau suami saudara, ada semuanya yang saudara miliki di dalam tas itu dan hilang semua dan saudara meninggalkan itu semua. Kira-kira lebih menderita nggak? Kira-kira lebih menderita nggak? Jadi sebesar apapun kecintaan kita terhadap dunia, sebesar itu pula penderitaan yang akan kita hadapi ketika kita meninggalkan dunia tersebut. Jadi wajar kalau Allah hendak menjadikan harta dan anak-anak saudara atau harta dan anak-anak orang kafir itu menjadi alat untuk menyiksa mereka di saat dia meninggalkan dunia. Makanya sakaratul maut seperti 1000 pedang menyayat tubuh, itu seperti itu sakitnya. Kehilangan anak, pernah nggak ada yang pernah kehilangan anak? Anaknya mati rasanya gimana? Istrinya atau suaminya mati rasanya bagaimana? Kalau nggak mati, istrinya atau suaminya selingkuh gimana? Oh, ada yang senyum, berarti ada yang pernah ngerasakan ya. Terus bagaimana jika semuanya saudara tinggalkan dan saudara mendatangi sebuah tempat 1 kali 2 meter dan saudara tinggal di situ dan dihisap semua amal perbuatan saudara. Jadi semakin sedikit kepemilikan saudara terhadap dunia, itu semakin kecil sakaratul maut yang saudara rasakan. Itulah kebahagiaan orang miskin sebenarnya. Maka di ayat yang lain diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kenapa kesenangan yang palsu? Kalau saudara hari ini belum melihat dunia ini adalah kepalsuan, dunia ini adalah fana, sementara dunia adalah tipuan. Suatu saat ketika saudara mati meninggalkan dunia dan saudara mendatangi kuburan, saudara baru akan merasa tertipu oleh dunia yang menjadikan saudara bangga hari ini. Saudara akan merasa tertipu oleh dunia karena apa? Hari ini saudara dari kecil sampai tua, pendidikan, sekolah, nyampe jenjang tinggi, sampai segala macam untuk kesuksesan dunia, begitu sukses ditinggalin semua. Hartaku, tahtaku, semua ditinggalin. Apa yang saudara dapatkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang beriman itu lebih memilih jalan kembali kepada Allah, yaitu jalan menuju surga. Maka kalau agama sudah bukan jalan untuk kembali ke jannah, jalan menuju jalan Allah, itu sudah menyimpang. Apalagi kalau agama sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya, sudah menyimpang.